Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang hanya 1 tahun sekali selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Dan dari nikmat-nikmat semua itu, mari kita gunakan untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kami ucapkan tadi di awal di mukadimah, bahwa puasa itu untuk mencapai la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi semoga kita semua bisa mencapai derajat ketakwaan itu di akhir Ramadan kelak. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa LKC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu hadis ini yang cukup populer ketika bulan puasa datang. Hadis ini ada di kitab Bukhari, di Muslim juga ada, dan juga di Nasa'i juga ada. Kali ini kita akan membahasnya di kitab Sahih An-Nasa'i. Di bab puasa, di bab 3, bab 4, dan bab 5. Semuanya konteksnya sama. Hadis konteksnya sama, isinya sama, cuma berbeda dari sanad dan juga perawinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahru Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga ini dibuka selebar-lebarnya. Wa guliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wasuffidat asyayatin, dan setan-setan dibelenggu atau dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dan kita harus mempercayainya, bahwa apa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah kita bisa memperoleh banyak pahala di bulan puasa. Yang dimaksudkan hadis ini adalah itu. Kita harus berpikir, mindset kita, pola pikir kita, bahwa di bulan puasa itu, ya, pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat di hadis yang lain itu dibuka selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk kita beramal sholih, memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan
hadis ini adalah itu, ya. Oh iya, pintu langit, pintu berkah, pintu rahmat, pintu surga dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup. Berarti itu sudah menjadi keyakinan kita bahwa kita akan melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan puasa ini. Apalagi yang tadi wasufidat asyayatin, ya, setan-setan ini dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian orang, ya, mungkin ini dijadikan bercandaan atau bahkan ya gurauan, justru itu akan membuat kita menjadi kerugian buat kita gitu. Karena apa? Setan-setan kan dibelenggu gitu. Pintu neraka kan ditutup. Kita bolehlah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini ya, dari awalnya ini kita bolehlah melakukan sedikit hal kejelekan di bulan puasa ini. Ini muncul nafsu yang tidak baik. Nah, nafsu ini nanti itu yang dimainkan oleh para setan. Setan memang diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan tidak akan diam, ya. Karena sejatinya setan itu hanyalah sifat, ya. Kita tahu bahwa setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Bukan satu makhluk, bukan. Jadi setan itu adalah sifat jelek, ya, yang bisa ada di semua makhluk, baik itu jin, ya, manusia, binatang, dan yang lainnya yang mempunyai sifat kejelekan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Itu adalah sifat-sifat setan, ya. Kalau di sini memang dijelaskan, ya, mungkin lebih menjurus ke dalam makhluk jin gitu, atau iblis, ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dahulu ketika penciptaan Nabi Adam, ketika iblis disuruh untuk sujud, iblis gak mau, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta kepada Allah bahwa mereka ingin dikekalkan sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menjerumuskan kita, anak cucu Adam, ke dalam hal yang buruk, ke dalam neraka bersama para iblis itu. Jadi ini nanti dari setan-setan itu, baik dari bangsa jin ataupun bahkan dari kita sendiri manusia, itu akan bermain-main di nafsu itu. Nafsu yang tidak baik itu mereka akan bermain-main, ya, karena berasal dari itu. Kita bercanda, tidak apa-apa, sedikit aja kita melakukan kejelekan gitu. Jangan sampai, ya. Jangan sampai kita melakukan suatu hal kejelekan di bulan puasa. Justru, ya, kalau memang ketika kita di luar bulan puasa, ketika kita berniat baik, baru niat saja ini, kita akan dicatat kebaikan, sudah dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan. Itu sudah dicatat, walaupun baru niat baik gitu. Nah, apalagi kalau kita sudah melakukan niat kebaikan itu akan dilipat gandakan. Nah, terlebih lagi di bulan puasa, Allah akan melipat gandakan ribuan kali. Sama juga ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, suatu dosa, kejelekan gitu, ya, Allah juga akan melipat gandakan dosa itu. Dalam arti setan dibelenggu, setan diikat, pintu neraka ditutup, itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan suatu kejelekan, suatu dosa, atau bahkan kita tidak akan mendapatkan dosa. Bukan seperti itu. Justru kalau kita melakukannya, ya, setan itu akan semakin bermain, akan semakin asyik mereka untuk mengganggu kita, dan akan semakin menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk itu, dan otomatis akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat untuk kita.
Di bulan puasa ini juga banyak sekali pahala-pahala, amal-amal solih yang harus kita lakukan. Apalagi terutama yang biasanya kita lakukan ketika hanya bulan puasa saja. Baik itu bulan puasa di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya. Ada dua. Ini di sini akan kami jelaskan dua hal, ya, dua amal. Yang pertama adalah sahur, ya. Sahur ini adalah suatu kenikmatan, ya. Kalau kita bisa melaksanakan sahur ini adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada berkah, ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur ini juga itu adalah yang membedakan kita, puasa kita dengan puasanya para ahli kitab, para non-muslim gitu. Nah, mereka puasa, para non-muslim juga berpuasa, akan tetapi mereka rata-rata tidak sahur. Dan kita sebagai umat muslim, ya, kita harus, walaupun ini bukan kewajiban, ya, ini akan tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya, sunnah yang sangat ditekankan untuk makan sahur, walaupun itu hanya meneguk segelas air atau hanya dengan kurma, tapi usahakan untuk sahur. Nah, biasanya, ya, ini apalagi di bulan puasa gitu, setelah kita melaksanakan tarawih di malam hari gitu, kemudian kita tadarus Al-Quran, kita tidak terasa, waktu itu tidak terasa, tiba-tiba sudah jam 11 malam, jam 12 malam, dan itu tidak mengantuk, kita tidak mengantuk, apalagi di kaum anak muda, ya, kaula muda ini teman-teman semua. Nah, ini yang menjadikan biasanya itu sahurnya itu sulit, ya. Bangun sahur itu sulit. Nah, akan tetapi, ya, kita disunahkan oleh Allah dan Rasulnya sebelum kita jam berapapun, ya. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa tadarus Al-Quran sampai malam gitu kan, kemudian tidur sebentar, ya, sebelum tidur itu kita disunahkan untuk membaca doa sebelum tidur, membaca ayat-ayat Allah, ya, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat Muawwidzat, ya, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita terlindung dari godaan-godaan setan, ya, dan supaya apa? Supaya kita bisa bangun sahur itu tadi. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ini yang sahur. Kemudian yang kedua adalah buka puasa. Nah, kalau buka puasa insya Allah tidak akan lupa ini, ya, kita semua tidak akan lupa, ya, bahkan kita akan buru-buru buka puasa. Nah, di buka puasa ini, menjelang buka puasa ini ada namanya takjil, ya, takjil atau makanan-makanan ringan. Nah, sekarang ini baru trending, ya, baru trending tentang war takjil gitu, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita non-muslim gitu, ya, dari non-muslim. Mereka melakukan war takjil itu, berburu takjil. Nah, mereka ini membuktikan apa? Bahwa bulan puasa ini bukan hanya rahmat bagi kita sebagai orang muslim, akan tetapi bulan puasa ini juga membuat menjadi bulan penuh rahmat juga bagi yang lain, bagi kaum yang lain, kaum non-muslim, ya. Mereka jadi bisa membeli jajanan gitu kan. Kemudian mereka juga bisa memberikan takjil itu kepada saudara-saudara kita yang muslim. Nah, terus apakah boleh kita menerima pemberian takjil itu, makanan itu dari non-muslim? Ya, boleh saja, gitu kan? Boleh saja. Ya, seperti yang dikatakan seperti di Al-Quran, ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-8 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
Innallaha yuhibbul muqsitin, ya. Di sini Allah menjelaskan, ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Maksud Allah di ayat ini adalah Allah tidak melarang kita untuk menerima ataupun memberi, ya, sesuatu hal, ya, baik itu berupa makanan ataupun yang lain, ya, selama itu masih dalam konteks muamalah, kita bermuamalah sama mereka, kita seorang muslim bermuamalah dengan non muslim, hanya konteks dengan itu, kita berhubungan baik dengan tetangga kita, ya, karena Rasul juga mengajarkan tentang itu, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita meskipun tetangga kita adalah seorang non-muslim. Atau bahkan di dalam zaman Rasul dulu ada sahabat yang didatangi oleh ibunya gitu. Dan sedangkan ibunya ini masih ingkar, yaitu masih kafir. Ya, ibunya datang ketika ingin menemui anaknya, dan anaknya ini adalah sahabat Rasul yang sudah muslim, sudah masuk muslim. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ingin datang menemuiku, apakah aku harus menemuinya? Gitu. Ya. Apa kata Rasul? Iya, temuilah ibumu, gitu. Bersilaturahimlah kepada ibumu. Gitu. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa ya kita boleh bermuamalah, ya, bersilaturahim, berhubungan baik dengan orang non muslim, gitu. Bahkan Rasul pun juga pernah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, gitu kan, mendapatkan hadiah. Kemudian Rasul juga pernah makan bersama dengan orang-orang kafir di Madinah, gitu. Jadi ini tidak apa-apa, ya. Jadi fenomena wartakjil ini menjadi rahmat bagi seluruh kaum, ya, bukan hanya non muslim, bukan hanya umat muslim saja. Bahkan ini saya pernah melihat, ya, di salah satu media sosial itu, salah satu pedagang itu menjual gorengan kalau tidak salah. Kemudian ada seorang konten kreator membuat konten takjil. Pak, saya ingin beli gorengannya 10.000 gitu. Nah, apa reaksi bapak penjual gorengan ini? Karena fenomena wartakjil ini, ya, karena keluhan, ya, mungkin karena keluhan umat muslim ini kehabisan takjil karena diburu oleh saudara-saudara dari non muslim, itu kehabisan. Makanya bapak ini ketika ditanya seperti itu, ketika ada yang membeli, kemudian itu konten kreator yang membawa kamera itu langsung ditanya, masnya ini muslim? Masnya ini muslim? Sampai diajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, apa saja itu iman, ya, rukun iman apa saja, rukun Islam apa saja, gitu. Bahkan sampai doa-doa, ya, kursi bagaimana bunyinya, itu sebagai apa? Sebagai untuk membuktikan bahwa masnya ini adalah memang orang muslim, karena bapaknya mungkin trauma juga, ya, karena dikomplain mungkin sama saudara-saudara kita yang muslim karena kehabisan itu tadi. Nah, jadi fenomena wartakjil ini, ya, tidak apa-apa, itu membuat rahmat bagi seluruh kaum umat, ya, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, kemudian, ya, tadi kita lanjutkan di buka puasa ini, ya, di buka puasa ini ada waktu yang sangat-sangat mustajab, yaitu, ya, dikatakan di salah satu hadis Rasulullah itu ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Dan salah satunya apa? Orang yang sedang berbuka puasa. Nah, kapan itu waktunya? Nah, ini yang biasa kita lupa tuh ini, ya, ketika azan berkumandang, kita disegerakan untuk berbuka, ya. Dan bagaimana caranya? Nah, ini Rasulullah mencontohkan bahwa yang pertama kita adalah untuk membaca bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diucapkan, ya, diucapkan bismillah itu diucapkan, jangan hanya di dalam hati, tapi diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita makan kurma jika ada kurma, ya. Kalau tidak ada, mungkin
air putih ya, kemudian es atau yang lain. Nah, setelah ini baru kita membaca doa berbuka puasa. Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ataupun bisa kalau belum hafal bisa yang kita hafal ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tidak apa-apa, kita panjatkan itu, kita doa. Akan tetapi doa ini, doa berbuka puasa ini adalah doa pengantar aslinya. Ya, doa pengantar untuk apa? Untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hal yang lain, berdoa yang lain, ya. Kita meminta rizki kita dilapangkan, rizki kita ditambah, rizki kita diberkahi, kemudian ilmu kita ditambah atau yang lainnya, minta kesehatan dan yang lainnya. Minta apapun hajat kita, yang apa yang menjadi keinginan kita, kita minta. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita, ya. Karena kita sudah menikmati makan itu seharian, menahan lapar dan haus, kita langsung makan, ya. Berdoa makan gitu. Setelah itu selesai, lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ kalau kita berdoa di waktu yang sempit itu, di waktu yang singkat itu, insya Allah Allah tidak akan menolak doa-doa kita. Jadi pemirsa LGS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu hadis ini ya, supaya kita bisa merenungi hadis ini bahwa apa sih yang dimaksudkan pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Itu maksudnya dari apa? Yaitu tadi bahwa kita harus mempunyai keyakinan ya, di bulan puasa ini peluang untuk melakukan amal solih, mendapatkan pahala yang lebih banyak itu peluangnya lebih besar daripada melakukan kemaksiatan. Ya, semoga kita diteguhkan ya, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan amal solih, untuk berbuat baik ya, baik itu kepada Allah dan juga kepada sesama, supaya kita mendapatkan derajat ketakwaan itu di akhir Ramadan kelak. Mungkin sekian ya ceramah singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.